Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Allah. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul mengatasi ejekan dan hinaan. Saudara-saudara, di akhir zaman Alkitab jelas katakan dengan jelas, ejekan dan hinaan akan menjadi suatu bahasa normal dalam keseharian hidup ini. Ketika ada seseorang mengejek dan menghina, itu dianggap biasa. Bahkan mungkin dianggap sebagai sebuah humoris, guyonan, atau candaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hinaan dan ejekan yang kita terima, bahkan mungkin secara tidak sadar kita lakukan, kita berikan kepada orang, ini merupakan intimidasi iblis untuk kita orang-orang percaya. Seringkali iblis mengemas sikap itu, perkataan itu menjadi sesuatu yang lumrah, menjadi sesuatu yang biasa, sehingga banyak anak-anak Tuhan mengejek dan menghina itu dianggap sesuatu yang biasa. Bapak Ibu, kita tidak boleh terintimidasi, kita tidak boleh terprovokasi untuk produk iblis di dalam mengejek dan menghina sesama kita. Bapak Ibu keluargaku, ketika iblis berhasil mempengaruhi kita dengan melakukan ejekan atau hinaan, maka iblis akan tersenyum lebar karena ada maksud dan tujuannya tercapai melalui perkataan kita. Bapak Ibu, iblis selalu menanamkan dalam pikiran kita bahwa manusia tidak berharga, bahwa manusia harus kecewa, bahwa manusia harus mengeluh dan tidak dapat bersyukur, bahwa manusia harus takut, harus khawatir akan hidup dan rencana Allah. Bapak Ibu, ini tujuan iblis memberikan sebuah produk tentang menghina dan mengejek agar kita terintimidasi olehnya. Karena itu saudara, kita harus belajar bersama-sama pagi ini. Ketika ada orang yang mengejek kita, ketika ada orang yang menghina kita, sekalipun mungkin itu disampaikan dengan sebuah candaan, mari kita melakukan sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan firman Allah, sehingga dengan ejekan dan hinaan yang orang berikan, nama Tuhan tetap dimuliakan dan kita bisa mengasihi mereka. Bapak Ibu, hari ini, pagi ini saya akan memberikan 5 cara bagaimana mengatasi ejekan dan hinaan yang diberikan orang lain kepada kita. Yang pertama saya menulis saudara, bagaimana mengatasi ejekan dan hinaan. Yang pertama adalah miliki mindset yang tepat dan benar tentang diri kita. Miliki pola pikir, miliki mindset yang tepat dan benar tentang diri kita. Ingat saudara, kita ini adalah imago Dei-nya Tuhan. Kita gambar dan rupanya Allah. Alkitab berkata kita berharga di mata Tuhan, kita mulia di hadapan Tuhan, kita biji matanya Tuhan. Jadi apapun yang orang ejek tentang kita, apapun yang orang hina tentang kita, baik fisik kita, baik ekonomi kita, baik mungkin keadaan kita, ingat engkau berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak perlu marah dengan ejekan dan hinaan orang. Kenapa saudara? Karena kita punya mindset yang baik, yang tepat dan benar. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan ejekan dan hinaan? Yang kedua, jadikan ejekan dan hinaan itu sebagai cambuk untuk maju. Kenapa saya katakan sebagai cambuk? Cambuk, kalau kita dicambuk sakit rasanya. Betul saudara, ketika kita diejek, diinam, hati kita mungkin sakit.
pikiran kita mungkin terganggu karena diejek dan dihina. Tetapi jadikan itu sebagai alat untuk kita maju ke depan, memperbaiki diri, untuk mengoreksi diri, untuk meningkatkan standar hidup kita dari ejekan dan hinaan yang orang lain berikan. Bapak Ibu, jangan terpuruk dengan ejekan dan hinaan, tetapi mari maju. Jadikan itu sebagai cambuk untuk maju, bertumbuh, berkembang, dan berkualitas. Lalu yang ketiga, saudara, yang kita bisa lakukan adalah renungkan dan pahami kemuliaan dan kesetiaan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan hidupmu. Ketika engkau diejek dan dihina, Allah tidak akan meninggalkan kita. Ingat, segala kemuliaan, segala kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Lalu yang keempat, saudara, latihlah diri kita untuk menerima orang yang mengejek dan menghina kita. Ampuni mereka. Belajar melatih diri kita untuk menerima perbuatan mereka. Belajar untuk menerima apa yang mereka lakukan. Dan mari balas itu dengan kasih, dengan pengampunan, dengan doa-doa untuk memberkati mereka. Dan yang terakhir, saudara, tetap bersukacita dan bersyukur karena rancangan Allah pasti indah pada waktunya untuk kehidupan kita. Ini yang kita pegang. Pengkhotbah katakan, Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, termasuk dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Biarkan saja orang lain mengejek dan menghina kita, tapi kita tetap bersukacita dan bersyukur karena rencana Allah ajaib, indah, dan dahsyat bagi kita. Selamat pagi keluargaku, tetap semangat. Engkau berharga dan mulia. Shalom.